Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Pada kesempatan kali ini topik kita tentang kemenangan Jokowi atas SBY. Sahabat-sahabat terkasih, konstelasi Pilpres ini sangat menarik. Bagaimana pergerakan parpol dan elit partai berfokus pada dua sosok presiden. SBY yang sejak jauh-jauh hari selalu menggunakan Jokowi seolah rival. Ingat ontran-ontran pengambil alihan Demokrat oleh kubu Muldoko dan kawan-kawan. Istana dalam hal ini jelas Jokowi yang mau disasar. Terbaru jelas mengenai AHY yang terdepak dari kursi bakal cawapres di kubu Anies Baswedan dengan Nasdem dan kawan-kawan. Lagi-lagi istana Pak Jokowi, Pak Lurah yang menjadi dalang atas terpentalnya mantan Mayor TNI Angkatan Darat itu. Sahabat-sahabat terkasih, sudah lumayan lama ketika SBY juga berteriak-teriak mengenai jangan cawe-cawe soal suksesi. Lagi dan lagi ia membandingkan dengan zaman ketika ia mau lengser. Malah sejak lama SBY cawe-cawe dalam kubu Demokrat dengan menggulingkan Anas Urbaningrum dan kemudian ia kemudikan sendiri. Mengadakan konvensi itu dalam tangannya selaku ketua umum. Janganlah mudah lupa, sehingga nanti malah beneran menjadi pikun atau amnesia, hanya karena ngebet menjadikan anaknya capres. Wong presiden sangat susah. Ia menuding pihak lain dan dirinya paling baik, benar dan demokratis. Padahal sama saja, lebih parah memang. SBY sering mengaku bahwa ia adalah presiden 2 periode dengan pemilihan langsung dan paling sukses. Secara tidak langsung saja, lihat model AHY dalam menilai pemerintahan Jokowi yang selalu dibandingkan capaian Pepo-nya. Toh sebenarnya sangat aneh ketika pujian dan celaan itu dilakukan anaknya sendiri. Apakah mereka, AHY dan SBY, tidak paham bahwa mereka jauh tertinggal dengan apa yang dilakukan Jokowi? Jelas saja mereka paham dong. Secara kasat mata jelas kok pembangunan infrastruktur itu seperti apa. Makanya mereka sering mengklaim bahwa Jokowi hanya potong pita atau peresmian. Sahabat-sahabat terkasih, hal yang berulang-ulang itu dikatakan sebagai kritik. Jelas mereka paham, era Pepo tidak demikian. Kemenangan Jokowi mutlak di sini. Wong rekam jejak sangat gampang dicek. Kapan pembangunan dimulai, kapan diresmikan. Jauh lebih banyak yang dibuat zaman SBY mangkrak dan dilanjutkan Jokowi dengan biaya berlipat ganda karena kecerobohan masa lalu. Itulah capaian si Pepo. Mengenai utang negara, selalu AHY pakai untuk mendiskreditkan Jokowi dan pemerintahannya selama 10 tahun. Padahal dengan sangat mudah data utang, penggunaan untuk apa, bagaimana negara berkembang dalam banyak pembangunan sangat jelas di depan mata. Apakah mereka tidak tahu? Bisa jadi memang tidak pernah mau tahu dan melihat. Namun toh bukan orang bodoh, pastinya juga paham bagaimana masifnya perkembangan di mana-mana. Uang utang itu jelas kemana arahnya. Soal utang dan uang negara ini banyak berseliweran data. Keuangan negara ditinggalkan SBY itu sangat tipis, nyaris nol, karena menyenangkan semua pihak
dan demi populismenya, mereka Demokrat dan SBY menggelontorkan dana untuk subsidi yang ugal-ugalan. Sahabat-sahabat terkasih, negara tidak baik-baik saja, terutama selama pandemi. Bahkan meminta anak AHY dan cucu SBY untuk bersurat pada Jokowi meminta lockdown. Jika ikut emosional alam mereka, negara ini pasti terpuruk lebih parah dari negara-negara lain. Jokowi tidak merespon itu. Itulah mutu pemimpin, fokus pada kinerja, bukan sekadar narasi. Pilihan sulit itu berani tidak mengambil. Jokowi memilih mengambil jalan terjal itu. Wajar rewardnya gede, karena ala SBY yang penakut memang tidak akan memberikan dampak dan hasil besar. Itu yang perlu SBY pelajari. Bukan cuma menghajar Jokowi agar mendapatkan durian runtuh. Elit Demokrat diwakili Roy Suryo atau Denny Indrayana memperlihatkan kalah kelas lagi. Mengaku mendapat info valid akan ada perubahan sistem pemilu, dan faktanya tidak demikian. Orangnya ngacir, mau memberikan kesan pemerintah curang, gagal lagi, dan diam 1000 bahasa. Jokowi tidak merespon, artinya dia yang memenangkan narasi buruk dan busuk gitu. Kembali SBY terjerembab. Paling jelas itu anak-anak SBY dan Jokowi. Gibran dan AHY. Lihat Gibran, ditarik kemana-mana demi mendapatkan simpati publik. Malah AHY disingkang-singkang, yang membuat SBY meradang dan ngamuk. Kembali menuding Jokowi, istana dibalik dan menjadi dalang gagalnya pasangan Anies AHY. Sahabat-sahabat terkasih, berkali ulang SBY mengadakan konferensi pers dengan nada marah, emosional, meskipun tutur katanya halus. Namun kata-kata yang terlontar itu kasar banget. Hal yang memperlihatkan mutu SBY yang konon berpengalaman itu sama sekali tidak tampak sama sekali. Hanya demi membela AHY dan kepentingannya sendiri. Jokowi malah mengatakan jika Gibran sebenarnya belum saatnya, masa depannya masih panjang, biar saja di kelas wali kota dulu. Orang tua yang tahu batas, kemampuan, dan berani mengatakan cukup. Pendidikan dan berani berjuang, bukan malah memberikan anak sebuah fasilitas. Ini yang bertolak belakang antara Jokowi, Gibran dengan SBY AHY. Apalagi namanya juga tidak ada embel-embel Widodo. Dan Gibran bisa melakukan hidupnya sendiri, baik secara politik ataupun kehidupan harian. Ini yang membedakan SBY dalam mendidik AHY. AHY mengatakan sudah move on dan melanjutkan komunikasi politik untuk menjalin koalisi dengan partai manapun tanpa memaksakan diri menjadi wapres. Tahu diri, tahu kapasitas dan keadaan. Sayangnya harus mempermalukan diri dan anaknya oleh SBY bahkan hingga 2 periode. Ia sendiri mengatakan sudah ada yang memberikan masukan, kenapa juga ngeyel. Sayang, SBY yang masih begitu muda harus menjadi tertawaan dunia politik sekian lama. SBY malah menambah dengan caranya menghujat kesana kemari usai terdebat itu. Sahabat-sahabat terkasih, padahal tidak perlu demikian, hanya tinggal mencari partner baru dan berjalan ke depan. Masa depan masih panjang. Mengapa harus meratapi apa yang harus terjadi sedemikian rupa? Nah, sekian dulu bahasan kita kali ini. Silahkan berkomentar di bawah, subscribe, like, dan share. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Salam
penuh kasih.